Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Banteng Widiantomo, di tutorial How to Create Your Own 3D Burger with Blender. Pada video sebelumnya, kita telah menyelesaikan dua chapter, yaitu mencari ide dan referensi, dan modeling. Saya akan melanjutkan proses pembuatan burger menuju tahap UV unwrapping dan texturing, dan yang terakhir, rendering dan compositing. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa menonton melalui link yang ada di deskripsi. Oke, kalau sudah, kita langsung saja mulai tutorialnya. Sebelum saya melakukan UV layout dan texturing, saya mencoba melakukan setup lighting terlebih dahulu menggunakan cycle render. Gunanya itu untuk memudahkan saya memvisualisasikan hasil akhir dari tekstur saya nantinya. Di sini saya menggunakan resource tekstur yang sudah pernah saya buat, yang juga nantinya teman-teman bisa dapatkan resource ini di deskripsi. Oh iya, by the way, tekstur daun saladnya sudah kita tekstur di part sebelumnya ya. Di sini saya mencoba melakukan setup lighting menggunakan metode 3-point light, yang dimana saya mengatur pertama-tama itu rim light terlebih dahulu, kemudian menyusul ada fill light dan key light. Dan juga jangan lupa untuk merapikan outlinernya ya, supaya terlihat lebih rapih pekerjaannya. Di sini saya mencoba mencari komposisi lighting yang pas ya, dengan mengatur size-nya dan juga power-nya. Biasanya kalau semakin besar size-nya itu artinya maka lighting-nya akan semakin halus, tidak terlalu hard. Kemudian powernya itu intensitasnya seberapa terang dari cahayanya. Kemudian di sini saya mencoba melakukan parenting ya terhadap objek burgernya. Jadi saya ingin memparent semua objek kepada satu axis aja gitu. Jadi supaya gampang dipilihnya, cukup memilih aksesnya, kita udah bisa gerakin semua objeknya gitu, nggak perlu memilih satu-satu. Persis yang teman bisa lihat kan, jadi cukup memilih aksesnya, objeknya semua sudah mengikuti, nggak perlu manual satu-satu, lebih cepat. Nah, pertama-tama di sini saya akan memberikan material pertama untuk burgernya, kemudian saya melakukan UV unwrapping dengan cara memilih edges yang akan tambah simnya. Oh ya, untuk menambahkan sim, teman-teman bisa pencet shortcut Ctrl E, kemudian pilih Mark Sim. Mencoba mempaskan UV layoutnya sama teksturnya. Di sini saya menggunakan software Substance Painter ya saat proses pembuatannya. Yang agak sulit itu kalau kita melakukan texturing seperti ini, biasanya pastinya nanti akan terlihat simnya sih. Sim dari potongan teksturnya kelihatan karena kita melakukannya manual, kecuali kita melakukannya prosesnya itu benar-benar texturing dari awal ya. Mungkin lain kali akan saya buatkan tutorial texturing menggunakan Substance Painter. Setelah itu juga sama di sini formatnya ya cenderung sama ya, itu aja kok. Mark Sim, kemudian unwrap. Oh iya, kalau untuk menambah simnya itu kalau bisa teman-teman ditambahnya itu di bagian sudut yang nggak terlalu kelihatan ya, jadi supaya nggak terlalu kelihatan sim dari UV-nya. Nah, di sini saya agak kesusahan karena
teksturnya itu bulat ya, sementara di sini UV-nya tidak bulat. Saya melakukan penyesuaian. Saya akan percepat. Setelah bagian tomatnya selesai, saya melanjutkan UV layout dan texturing di bagian roti ya. Di sini sama caranya juga, pertama-tama kasih materialnya, kemudian diberi nama materialnya, masukkan teksturnya, kemudian disesuaikan UV layout dan teksturnya. Ya cenderung sama ya, gitu-gitu aja sih tekniknya. Begitu juga yang bawah. Nah di sini saya memberikan simnya itu agak lebih dalam ya, supaya nggak kelihatan dari sudut pandang kameranya nanti. Oke, kemudian di unwrap. Sesuaikan. Setelah itu saya memberikan material dan penyesuaian kembali di bagian apa nih ya namanya sih, taplak, nampan, saya nggak tahu apa namanya. Tolong kasih tahu saya apa ya. Kita sebut saja nampan ya, alas ya, apapun lah itu. Saya kasih sim. Saya ingatkan kembali ya, untuk memberikan sim itu caranya pilih edges-nya, kemudian Ctrl E, atau di atas tuh ada pilihan edges, kemudian pilih mark sim. Oh ya, teman-teman juga bisa sih untuk mengatur shortcutnya tersendiri ya. Biasanya kalau emang punya preferensi masing-masing gitu, supaya mempercepat workflow teman-teman. Kalau di sini saya default aja sih, jadi supaya gampang diikuti. Nah, di sini untuk dagingnya saya unwrap. Kemudian nanti kalau untuk daging ini agak sedikit tricky ya. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan tekstur foto biasa ya. Kemudian saya Photoshop. Kemudian dibikin map roughness-nya gitu-gitu, cuman tweaking aja sih dari foto di convert jadi tekstur. Kalau tekstur-tekstur yang lainnya saya buat di Substance Painter. Nah kalau ini enggak, ini di Photoshop. Ya, saya akan percepat ya videonya. Setelah dagingnya selesai, saya melanjutkan teksturingnya ke biji wijennya ya. Di sini untuk biji wijennya saya tidak menggunakan tekstur apa-apa ya, jadi cuma prosedural aja. Cuma menggunakan shader dari Cycle, maksud saya dari Blender, Principle BSDF. Terus saya atur warnanya. Ini juga nggak
saya unwrap seperti objek-objek yang sebelumnya. Di itu juga sih ya, di saus keju, saus tomatnya, saus kejunya juga prosedural. Nah, di sini saya coba lihat hasil teksturnya. Kemudian di tahap ini saya memberikan detail-detail map lainnya ya, seperti roughness, metalness, normal mapnya. Jadi teksturnya terlihat lebih detail. Ini caranya. Jadi untuk normal map kita harus kasih note normal map ya. Dan jangan lupa untuk roughness, metalness, dan normalnya itu kita harus setup color space-nya menjadi non-color. Nah, di sini saya mencoba mengatur roughness-nya di Blender menggunakan node matte yang diubah menjadi multiply metodenya. Saya akan percepat aja videonya. Setelah semua tekstur mapnya udah di input, kemudian tahap selanjutnya di sini saya mencoba memberikan kertas ya, wadah. Soalnya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya berpikir di tengah-tengah kalau langsung ke kayunya itu agak sedikit aneh ya. Jadi di sini saya mencoba memberikan kertas kayak kertas minyak gitu. Cukup menggunakan plain aja, kemudian di subdiv maksud saya. Setelah itu menggunakan soft selection, di translate. Ya di sini tweaking aja supaya terlihat lebih seperti kertas ya. Ada lecak-lecakannya. Kemudian saya coba mengatur komposisinya supaya terlihat lebih pas di kamera. Ya ini selera aja ya, gimana menurut kalian, enaknya gimana. Oke, saya akan percepat videonya. Setelah dikira sudah cukup, kemudian saya mencoba memberikan solidify ya, supaya objeknya tidak flat, supaya memiliki ketebalan. Dan setelah itu saya mencoba memberikan tekstur. Saya mencoba mencari tekstur di website yang bernama texture.com. Kemudian saya menemukan tekstur ini, saya download. Teman-teman bisa login, yang nggak punya bisa daftar terlebih dahulu. Ini di sini jadi gratis ya, tapi ada yang khusus premium juga gitu, dibatasi. Kalau yang gratis tuh hanya sampai resolusi 1K. Oke. Kemudian saya simpan di folder project saya. Saya berikan material, kemudian kasih inputnya, masukkan teksturnya sama seperti sebelumnya, ada diffuse, kemudian roughness, dan normal map. Nah, nantinya di sini saya tidak menggunakan normal map yang dari texture.com tadi ya. Saya mencoba menggunakan custom normal map yang saya dapatkan di internet. Jadi yang saya inginkan itu kertasnya agak memiliki lecakan-lecakan gitu. Nah di sini menurut saya lebih oke ya kalau dibanding yang tadi gitu. Lebih keren lah. Kemudian saya mencoba bukan adjustment kembali, tapi lighting. Saya ingin terlihat agak lebih sedikit soft
untuk rim light-nya. Kemudian untuk di bagian dagingnya saya menggunakan displacement map agar lebih detail. Tapi perlu dicatat ya, kalau teman-teman menggunakan displacement map itu akan lebih berat sih. Soalnya dia membutuhkan polygon yang lebih banyak untuk menggunakan displacement map ini. Saya atur dulu sehingga mendapatkan displacement map yang pas menurut saya. Jadi kalau jumlah poligonnya kurang, displacement-nya itu nggak akan terproyeksikan. Jadi kalau untuk menggunakan displacement map, dia membutuhkan poligon yang lebih banyak. Kemudian di sini untuk tekstur kejunya saya mencoba untuk men-tweaknya kembali untuk mendapatkan warna yang lebih pas gitu. Nah, saya pikir terlalu kuning. Tadinya saya mencoba mencari referensi terlebih dahulu. Saya mencoba melihat warna keju itu seperti apa. Kemudian saya terapkan di scene 3D saya. Dan setelah itu untuk biji-bijiannya juga di sini saya mencoba membuat variasi warna supaya tidak monoton ya. Tidak satu warna aja. Saya menggunakan objek info nantinya. Nah, akhirnya di sini saya menggunakan objek info dan color ramp. Kemudian saya atur warnanya hingga mendapatkan warna yang pas. Sering-sering lihat referensi aja ya. Jadi referensi itu sangat ngebantu banget ya. Kita ada guidance-nya, jadi nggak ngayal atau mana-mana gitu. Karena kita membuat objek yang sudah ada gitu ya. Kecuali teman-teman kalau sudah membuat kreasi sendiri, nah itu mungkin lebih bebas. Tapi karena ini objeknya sudah ada gitu, jadi kita butuh referensi, ngebantu banget jadinya sih. Nah, kemudian untuk rotinya saya juga coba tweak kembali. Saya ingin terlihat lebih agak glossy gitu. Di sini saya menggunakan color ramp, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan node matte yang diubah menjadi multiply metodenya. Saya kira sudah cukup untuk teksturnya, sudah terlihat bagus. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ya, di sini saya menggunakan viewport material. Bagaimana menurut teman-teman? Saya kira sudah oke dan terlihat bagus. Oke, kita bisa menuju chapter selanjutnya. Yeay, akhirnya selesai juga tahap UV unwrapping dan texturing. Setelah ini kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu rendering dan compositing. Tapi sebelum masuk ke tahap rendering dan compositing, saya ingin mengucapkan selamat pada teman-teman yang telah berhasil mengikuti tutorial ini hingga saat ini. Bagi teman-teman yang masih bingung atau memiliki masalah, teman-teman bisa menanyakan melalui kolom komentar atau di forum komunitas. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah berada di chapter ini. Langsung kita mulai saja chapter berikutnya, yaitu rendering dan compositing. Oke, kita sudah dalam rendering dan compositing. Di sini saya mencoba mengatur kembali lighting saya. Saya sedikit melakukan tweaking kembali hingga
menurut saya pas sebelum di render. Dan saya melihat kertasnya itu terlalu flat ya, dan kemudian di sini saya mencoba melakukan tweaking untuk mendapatkan bentuk yang saya inginkan. Dan untuk render pasnya saya hanya menggunakan ZDev. Dan itu samplingnya sekitar 128 untuk rendernya. Kemudian untuk resolusi saya menggunakan Full HD namun dalam bentuk portrait. Setelah itu saya mencoba mengatur output rendernya. Saya menaruh di lokasi file project saya. Jadi penting banget untuk membuat manajemen project ya. Setelah itu saya menggunakan denoising hanya 4 pixel aja, dan ini saya mencoba render. Untuk waktu rendernya sendiri, di sini saya memakan waktu sekitar 1 menit 48 detik dengan resolusi Full HD dalam bentuk portrait dan sampling sekitar 128 pixel dan denoising 4 pixel. Kemudian saya mencoba mengatur warnanya, melakukan adjustment. Di sini saya menggunakan color management Filmic. Dan untuk looknya saya membuatnya high contrast. Jadi saya melakukan penyesuaian dengan gamma dan exposure-nya. Untuk proses compositing ini saya tidak terlalu banyak menggunakan efek. Saya hanya menggunakan satu efek, yaitu defocus, gunanya untuk memberikan efek depth of field. Untuk menggunakan efek defocus, teman-teman itu harus memiliki render pass yaitu ZDev. Kemudian saya melakukan penyesuaian untuk blurnya hingga mendapatkan blur yang saya inginkan. Setelah dirasa cukup, kita bisa menyimpan hasil compositing melalui image editor. Kemudian saya menyimpan hasil compositing ini di folder yang saya sudah buat tadi. Setelah proses compositing selesai, saya menuju software Photoshop untuk melakukan proses final touch. Di Photoshop, saya menambahkan beberapa elemen seperti tipografi dan clip art yang akan saya masukkan ke hasil render saya. Kemudian untuk desain layoutnya, saya mencoba mengikuti berdasarkan referensi yang kita sudah temukan di awal-awal video pada proses mencari ide dan referensi. Di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan soal software Photoshop ya. Saya menganggap teman-teman sudah bisa menggunakannya. Oke teman-teman, tidak berasa bahwa teman-teman sudah melalui 4 chapter di video tutorial ini, dimulai dari mencari ide dan referensi, kemudian modeling, UV wrapping dan texturing, dan yang terakhir adalah rendering dan compositing. Nah, setelah semua proses ini selesai, kita ngapain nih? Kan hasil rendernya udah jadi nih. Proses terakhirnya itu kita adalah mengekspresikan karya kita. Saya biasanya untuk mengekspresikan karya saya menggunakan ArtStation sebagai tempat saya mengekspresikan karya. Teman-teman juga bisa menggunakan ArtStation sebagai tempat showreel teman-teman ataupun portofolio untuk melamar ketika melamar di sebuah studio. Ya, akhirnya setelah melewati proses yang begitu panjang, teman-teman berhasil menyelesaikan video tutorial ini. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan video tutorial ini, karena teman-teman telah berhasil mencapai sebuah pencapaian luar biasa. Walaupun pencapaian ini tidak ada hadiahnya, tapi teman-teman harus menghargai pencapaian ini sebagai proses berkembang teman-teman untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa ya untuk upload hasil karya teman-teman melalui forum komunitas dapur animasi ataupun tag saya melalui Instagram @bantengwt, dan jangan lupa juga follow ya. Saya Banteng Widantomo, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya di Dapur Animasi.